God tonight. Only for you, Jesus. And one, two, three, go. Satu suara bersama-sama. We worship you, God. Worship you. Now we worship you. I can't stop worship you, my God. We're singing worship you. Now we worship you. We can't stop worship you, Jesus. You're the awesome we come into your presence, bring our hearts to you as a living sacrifice, God. Lord, we give you all our praises, glorify your name, Jesus, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are mighty. Lebih dahsyat lagi, murka spesial, lebih kencang lagi bersama-sama. Lord, we come into your presence, bring our life to you as a living sacrifice. Lord, we give you all our praises, glorify your name, Jesus, Son of God. Mari bersama-sama katakan. Oh, for you are holy, for you are mighty, for you are holy, we sing.
Allah kita yang dahsyat, seberapa banyak yang bangga punya Allah yang dahsyat. Kasih tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita melompat bagi nama Yesus. Sama-sama Bonergas malam hari ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunungnya tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya bagi namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus angkat tangan kita Bonergas. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, melompat bagi nama Tuhan Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan. Bahkan kebesaran Tuhan diceritakan. Boleh setiap pujian kita malam hari ini, amin. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Mari benar kasih tempat. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Kita melompat sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Allahku dahsyat berkuasa. Sini tadi pujian kami Tuhan. Allahku dahsyat. Ini pujian kami buatmu Tuhan Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Kita kasih tepuk tangan. Saudara saya lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Masih semangat puji nama Tuhan Yesus, amin. Yes. Yang masih semangat puji nama Tuhan Bonergas, lambaikan tinggi tangan kita. Kita percaya mujizat Tuhan. Lebih lagi sukacita Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Bebaskan hatimu, roh menyembahnya. Mari sama-sama kita menyanyi buat Tuhan. We are forgiven. Sing redemption song. It's a fire that burns inside. A fire that burns inside. Nothing can stop us. We've been running to the night. It's a fire that burns inside. We are the freedom generation. Singing your mercy. You are the one who set us on in motion. Yours is the glory. There's a fire that burns for you.
will not die, and our passion will not die. Nothing can stop us, nothing can stop us. We'll be running to the light. The passion will not die, and our passion will not die. We are the freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart that it burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Mari bertegas bekasih terus angkat tangan kita sama-sama. Up from the grave he rose again. Up from the grave he rose and we will rise up. Rise up into the world that you shall light. Into the world we go and we will rise up. Rise up. We will rise up. Alas suara memuliakan. We are the freedom generation. Amen. You are the one. It's all emotion. Yang bersuka cita sama-sama. We are the freedom generation. Singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart that it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our heart that it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our heart that it burns for you. It's never gonna fade away. Say, we are the free. Yours is the glory. Yours is the glory. Ada kemuliaan Tuhan sangat lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu luar biasa. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Dia, Sang Juru Selamat. Ada ribuan anak-anak muda di tempat ini. Nah, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan bagi ribuan anak muda di tempat ini. Amin. Amin. Dia mau mengubahkan kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Lewat pimpinan-Mu ya Roh Kudus, ini kami Tuhan, anak-anak muda yang mengucap syukur punya Engkau dalam kehidupan kami. Apapun permasalahan Tuhan, apapun yang kami bawa ke tempat ini Tuhan Yesus, impian kami, harapan kami Tuhan di hari yang depan, kami tahu Tuhan pasti bereskan bagi kami. Engkau selalu setia Tuhan. Engkau mengetahui segalanya. Di tempat ini Tuhan, hanya satu hal yang kami mau lakukan, yaitu menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan Yesus, kami rasakan kuasa-Mu. Setiap hati dipulihkan, setiap keadaan diubahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Masih ada mujizat dalam hidup masa muda kami Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan Yesus. Kami datang dengan percaya di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama. 1,000 generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all of God before us, and all who will believe will sing a song of ages to the Lamb.
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. If you've been forgiven, If you've been redeemed by God, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His sound, sing the song. Sing the song forever to the Lamb. I want to sing to you, Jesus. We'll sing a song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you are malaikat menyembahkan kami bagi Engkau. holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, God. All thrones and dominions, all powers and positions.
Angkat tanganmu sembah Tuhan. Haleluya. Bagi Dia pujian yang terbaik. Mari saudara, bagi Dia beri yang terbaik dalam hatimu. Ungkapkan dalam mulutmu saudara. You're holy God. Oh God. Oh God. Yesus Kristus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Perbuatanmu sungguh indah Tuhan Yesus. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, amen. Holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sambil sorakan haleluya. Lebih keras lagi Borges. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami menerima keselamatan. Hanya melalui perbuatan-Mu Tuhan kami boleh tenang, kami boleh tidak takut lagi Tuhan. Sebab kepastian kami terima dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam yaitu ibadah kita saudara. Lebih lagi dalam sore malam hari ini, sama-sama kita saksikan video berikut. Selamat saksikan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk mendirikan Gereja Tiberias yang penuh kuasa dan mujizat melalui kuasa minyak dan anggur. Atas anugerah Tuhan Yesus yang besar, Gereja Tiberias mempersembahkan Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Gereja yang indah ini berlokasi di kawasan Bekasi Town Square, Jalan Cut Mutia nomor 1, Margahayu, Bekasi Timur. Tiberias Bekasi Town Square terdiri dari hall utama yang mampu menampung 3.130 jemaat.
ruang gereja anak dengan kapasitas 500 anak. Dan 3 ruang sekolah minggu dengan kapasitas 120 anak. Dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk mengalami kasih kuasa dan mujizat Tuhan dalam ibadah di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Gereja Tiberias Indonesia mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Sama-sama kita kasih tepuk tangan kemuliaan. Lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus malam hari ini. Mari setiap kita, jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi. Kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Lebih lagi Tuhan Yesus, di malam hari ini kami rindukan Tuhan Yesus mengubahkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, agar setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati firman Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami Bapa. Beracara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah, lawat, mampukan setiap kami, agar setiap kami boleh sanggup untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang pastinya boleh memberkati, memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita kaum muda Bonargas yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di sore malam hari ini, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri kembali bersama-sama Bonargas. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kita muliakan, kita tinggikan nama Tuhan Yesus di malam hari ini. Biar namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang diagungkan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah. Dan kami mau nyatakan Tuhan, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tanganmu, welcome. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah. Kita buka hati kita sama-sama. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, benar Tuhan, Kaulah Allah semesta alam, Tuhan kami, Raja kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau berdoa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang terhubung live streaming, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati Tuhan menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di sore malam hari ini. Kami berdoa bersatu hati, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, dalam kasih kebaikan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sempurna sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Walaupun tanggal tua tapi senyuman awal bulan saudara. Haleluya. Karena dari sini kelihatan wajah-wajah pay letter, wajah-wajah pinjol. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, mau dalam segala keadaan anak Tuhan tetap bersukacita. Amin. Kenapa? Karena sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita ditentukan karena kita punya Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa dari tempat ini saudara. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 31. Kita akan baca saudara 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga dan sujud menyembah kepadanya. Nah saudara, kemarin kita baru saja menyelesaikan saudara satu tema besar khotbah berseri 3 minggu saudara, yaitu bicara tentang berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah hari ini saudara, kalau Tuhan berkenan, kita akan memulai satu tema besar yang baru, yaitu bicara tentang mistake atau bicara tentang kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, kesalahan.
Amin. Kita akan belajar kesalahan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Supaya apa saudara? Ini akan menjadi bahan perenungan setiap kita saudara. Nah, dalam kehidupan setiap kita yang namanya manusia pasti gak lepas dari kesalahan. Saya percaya setiap kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang setiap kita, berapapun usia kita, saya percaya setiap kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan saudara. Dan saya mau bilang saudara, dari kesalahan kita bisa belajar. Sekali lagi, dari kesalahan kita bisa belajar. Tapi begini saudara, ada kesalahan-kesalahan yang konsekuensinya adalah konsekuensi yang besar. Ada kesalahan-kesalahan yang kalau kita lakukan, maka harga yang harus dibayar itu sangatlah mahal saudara. Makanya ada banyak orang bijak, akhirnya apa? Mereka bukan hanya belajar dari kesalahannya saja secara pribadi, tapi mereka juga belajar dari kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa dapat pelajarannya, tetapi mereka nggak perlu bayar harga dari konsekuensi kesalahan itu saudara. Dan hari ini akan saya ajak saudara untuk sama-sama dalam tema besar bicara tentang mistake atau kesalahan. Kita akan belajar dari kesalahan seorang raja Israel namanya Raja Ahab. Makanya subtemanya adalah bicara tentang belajar dari kesalahan Raja Ahab. Siapa Raja Ahab? Sedikit, 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29. Coba kita buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Ahab anak Omri menjadi apa? Zaman Raja Asa, Raja Yehuda memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Kalau saudara perhatikan ada kata Israel di Samaria. Kenapa? Karena kalau saudara pelajari Alkitab, pelajari sejarah Israel, saudara akan menemukan bahwa setelah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, di mana yang satu menjadi kerajaan Israel di utara dan yang satu di selatan. Di utara tetap menggunakan nama kerajaan Israel, sedangkan yang di selatan menggunakan nama kerajaan Yehuda. Nah, Ahab adalah salah satu raja yang berada atau memimpin kerajaan Israel di utara saudara. Dan dia adalah anak dari Raja Omri. Nah, tetapi yang menarik dari Raja Ahab ini saudara, dia melakukan apa yang jahat, dia melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dan akhirnya apa di mata Tuhan? Itu adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang membuat Tuhan melihat seorang Ahab ini saudara adalah orang yang melakukan apa yang jahat, bahkan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Artinya apa? Bukanlah kesalahan yang main-main, tapi kesalahan yang fatal. Dan kita akan sama-sama belajar dari kesalahan seorang Ahab ini saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21, nanti saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai selesai saudara. Kalau saudara ingat, karena banyak jemaat kalau pulang gereja bukan ingat baca Alkitab, ingat makan di mana kita. Saya mau bilang saudara, jangan cuma ketawa, bertobat. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Saudara kalau baca 1 Raja-Raja 21 itu saudara akan menemukan konsekuensi atau harga yang dibayar oleh seorang Ahab ini saudara. Oleh karena kesalahannya adalah harga yang sangat mahal. Konsekuensinya harus dia tanggung bersama istri dan juga anaknya saudara. Dan kita harus belajar supaya kita tidak melakukan apa yang sama. Saya mau bilang saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa kesalahan dari Ahab yang harus kita hindari saudara, supaya apa yang baik menjadi bagian setiap kita? Yang pertama saya mencatat, Ahab membiarkan dirinya dikuasai keserakahan. Sama-sama bilang sama saya, membiarkan dirinya dikuasai keserakahan. Amin. Coba kita lihat ayat yang kedua sampai 3 saudara. Ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita akan baca Alkitab kita. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Berkatalah kepada Nabot, berikanlah apa? Kebun anggurmu itu supaya apa? Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan apa?
dengan uang. Ayat selanjutnya, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nah saudara, sebenarnya sebagai seorang raja, Ahab sudah punya segala yang dia bicara tentang butuhkan dalam hidupnya. Dia sudah punya segalanya saudara. Bicara tentang harta, bicara tentang jabatan dan lain sebagainya. Bahkan bicara tentang kebun anggur saja, Ahab sudah punya yang besar, Ahab sudah punya yang lebih luas, Ahab sudah punya yang jauh lebih berkualitas dari apa yang menjadi milik seorang Nabot. Makanya kalau saudara baca ayat yang kedua, dikatakan bahwa aku bisa memberikan kepadamu yang jauh lebih baik. Tetapi Ahab ketika dia lihat dekat rumahnya ada kebun anggur, ada rasa tidak puas, ada rasa menginginkan di sana saudara. Jadi sekali lagi, walaupun dia sudah punya segala yang lebih baik, segala yang lebih berkualitas, tapi karena dia tidak menguasai keinginan dagingnya, makanya dia masih mengingini yang lain saudara. Dan akhirnya apa? Cepat atau lambat, dan akhirnya apa? Ahab menjadi orang yang dikuasai oleh keserakahan saudara. Kalau saudara baca keseluruhannya, dia menjadi pribadi yang serakah. Saya mau bilang saudara, manusia itu terdiri dari, keinginan manusia terdiri dari dua sumber. Ada yang dari roh, ada yang dari kedagingan. Yang dari roh ini saudara, saya mau bilang saudara, ini akan membawa setiap kita pada apa yang baik, pada hidup yang kekal, katakan amin. Tetapi yang dari kedagingan, ini satu hal yang sangat berbahaya, yang kalau kita biarkan saudara, akhirnya akan menguasai hidup kita, akan menguasai diri kita dengan yang namanya keserakahan. Dan orang kalau sudah dikuasai keserakahan, tidak akan pernah puas sekalipun mau dikasih apapun saudara. Harta yang paling banyak sekalipun tidak akan pernah memuaskan orang serakah. Jabatan yang paling tinggi pun tidak akan pernah memuaskan orang yang serakah. Mau bilang bicara tentang harta, tahta dan tidak akan pernah memuaskan orang serakah saudara. Makanya ada satu gambar yang sangat memberkati saya saudara. Satu gambar dan juga quotes, dia bilang begini saudara. Walaupun ketika saya lihat ini pertama kali, jujur saya ketika melihat ini saya merasa ini adalah saya banget. Orang Manado banget. Jadi kalau makan tidak pernah kenyang. Kalau berhenti itu gara-gara capek ngunyah. Iya. Saya menyadari kami orang Manado makannya banyak luar biasa. Punya kemampuan makan lebih daripada teman-teman sekutu kami. Tapi itu dulu sebelum saya pelayanan ke Medan. Setelah saya pelayanan ke Medan, saya lihat tim pelayanan saya. Sebanyak-banyaknya saya makan, saya masih makan di piring. Tim pelayanan saya makan di nampan perjamuan yang merah. Sampai saya lihat darah Yesus Tuhan baik. Itu gunung nasi segunung-gunung. Terus dia bilang begini, ya kak masih masa pertumbuhan. Hei, agak lain kau, agak lain kau. Oh Tuhan, oh Tuhan. Makanya saya sampai pada satu kesimpulan, kami orang Manado, Ambon, Batak, Manado, Papua punya kemampuan makan di atas rata-rata saudara. Haleluya. Makanya sampai ada pendeta yang bilang kalau seandainya waktu Tuhan lakukan mujizat 5.000 orang dikasih makan, mungkin kalau ada orang Ambon, Batak, Manado, Papua mujizat tidak terjadi katanya saudara. Iya. Kenapa? Karena makannya super banyak. Kemudian ketika Tuhan suruh, hai murid-murid kumpulkan sisanya. Habis Tuhan. Kenapa? Orang Manado soba bungkus semua. Haleluya. Nah, tapi saudara, ini lebih daripada sekedar makanan saudara. Gambar yang tadi boleh munculkan lagi saudara. Bicara tentang gambar ini saudara, menggambarkan apa? Perut orang serakah layaknya apa? Tidak punya dasar yang tak akan apa? Pernah puas. Saya mau bilang saudara, kalau orang sudah dikuasai oleh keserakahan, apapun tidak akan pernah memuaskan dia saudara. Berapa banyak uang yang bisa bikin puas orang serakah? Tidak ada. Berapa banyak jabatan, berapa tinggi jabatan yang bisa bikin puas orang serakah? Tidak ada.
harta tahta wanita. Shalom bapak-bapak. Berapa banyak wanita yang bisa bikin orang serakah itu puas? Pak Pendeta, kok pertanyaannya menjebak? Ada komandan di samping. Saya mau bilang, iya, orang kalau sudah dikuasai keserakahan, 1000 istri pun gak cukup, saudara. Kenapa ibu-ibu yang betul? Saya mau bilang, saudara, di Alkitab, siapa tokoh Alkitab yang punya 1000 istri? Salomo. Saya mau bilang, saudara, bayangin Salomo 1000. Kalau saudara ketemu satu orang satu, setiap hari satu, ketemu hari ini, ketemu dia lagi nanti 3 tahun depan, saudara. Itu pun ketemu, kamu siapa? Udah lupa. Nyampe-nyampe ketemu lagi, kok udah pirang? Karena biasanya orang kalau pas Natal ibu-ibu pada bapirang semua, saudara. Tapi saya mau bilang ya, itu pun kalau serakah nggak akan pernah cukup, saudara. Amin. Ibu-ibu jangan cuma ketawa. Wanita juga sama. Saya mau bilang ya, wanita yang serakah pun, mau apapun yang dimiliki, nggak akan pernah cukup untuk memuaskan keserakahannya. Ada seorang wanita, sudah punya segalanya. Sudah punya suami paling ganteng di dunia. Siapa wanita yang punya suami paling ganteng di dunia? Saya. Hati-hati pak, hati-hati pak. Ibu-ibu kalau bilang suami ganteng, pasti ada maunya. Ada udang di beli bakwan itu. Pasti habis itu, Pak, beli tas baru. Hati-hati. Ayo, jawab yang benar. Siapa wanita yang punya suami paling ganteng di dunia? Saya udah nggak lewat tuh saya. Siapa? Marcel. Wanita yang punya suami, masa Marcel punya suami? Hei. Dosa besar. Istri yang punya suami paling ganteng di dunia siapa? Hah? Isabel, salah. Anna, salah. Maria, salah. Ayo. Saya mencoba mengecek pengetahuan jemaat-jemaat Bekasi yang terkenal sebagai pencinta Alkitab. Ahli Taurat masa kini. Ayo siapa? Wanita yang punya suami paling ganteng di dunia. Jawabannya adalah Hawa. Suami Hawa siapa? Ada nggak laki-laki yang lebih ganteng daripada Adam pada masa itu? Nggak ada, orang cuma itu laki-lakinya. Gimana logika saya? Makanya Mbak Inul paling senang punya suami. Saya mau bilang saudara, tapi sekalipun segalanya sudah dimiliki oleh Hawa, tetap ketika iblis datang membawa tawaran, tetap keserakahan membuat dia membawa manusia jatuh dalam dosa. Makanya disebut hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak bersorak. Pendeta Marcel membela kami. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, namanya keserakahan tidak akan pernah terpuaskan saudara. Makanya hati-hati dengan keserakahan. Saya mau bilang saudara, Yudas sebenarnya sudah punya segala yang luar biasa saudara. Dia sudah punya posisi penting. Dia sudah jadi orang yang menjadi bagian dalam 12 rasul yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Itu satu posisi yang luar biasa. Bahkan menjadi kepercayaan Tuhan. Mengapa? Karena Yudas dipercayakan uang kas dari pelayanan. Tetapi Yudas serakah, mengizinkan keserakahan menguasai hatinya. Yang namanya Yudas mengizinkan keserakahan menguasai hatinya. Makanya gak cukup dia curi. Endingnya dia jual Tuhan Yesus saudara.
Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati. Tolak keserakahan, tolak roh Yudas. Saudara dan saya, kita harus mampu menguasai keinginan kita. Pak Pendeta, terus harus caranya bagaimana Pak Pendeta? Kuncinya adalah Tuhan ajarkan setiap kita. Coba kita buka saudara. Yaitu bicara tentang Ibrani 13 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 3, ya janganlah. Cukupkanlah dirimu dengan. Saya mau bilang saudara, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah, karena keserakahan tidak akan pernah bisa terpuaskan. Makanya quotes dari seorang yang terkenal dari India, namanya Mahatma Gandhi saudara. Dia bilang begini saudara, dunia sebenarnya cukup untuk kebutuhan semua orang. Tetapi dunia tidak akan pernah cukup untuk seorang yang serakah. Sekali lagi saudara, dunia bisa memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan seorang yang serakah. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana dari India. Dan ini juga sejalan dengan pepatah India yang berkata, tumhere jahe, ai cikilarte, ai tell you kuch kuch hota hai. Jangan tanya artinya, itu saya ngarang sendiri. Tapi saya mau bilang saudara, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Allahku akan memenuhi segala keperluan, bukan keinginan. Jadi segala keperluan Tuhan sudah penuhi. Kadang-kadang terasa kurang karena kita manage-nya kurang tepat. Yang kedua karena kita kurang bersyukur. Kalau kita manage-nya dengan tepat, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Segala keperluan terpenuhi, bahkan berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan serakah. Bersyukur, berkat Tuhan pasti berkelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa kesalahan Ahab yang harus kita hindari? Adalah membiarkan dirinya tetap berada dalam dosa. Sama-sama bilang sama saya, membiarkan diri tetap dalam dosa. Amin. Coba kita lihat ayat 15 sampai 16. Sama-sama kita baca 15 sampai 16. 3, ya segera. Berkatalah, tahan sampai di ayat 15 saudara. Saya mau bilang saudara, seorang Ahab sebenarnya sudah lakukan banyak dosa saudara. Mulai dari dia mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Padahal dalam hukum Taurat sudah jelas bilang, jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Kemudian setelah dia lakukan dosa mengingini apa yang bukan menjadi miliknya, dia mengizinkan dirinya dikuasai oleh keserakahan. Kemudian yang ketiga, nggak sampai di situ, dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah tahu istrinya, yaitu yang namanya Isabel itu, wanita yang paling jahat di muka bumi kata Alkitab saudara. Makanya disebut namanya Isabel. Iya, dia sudah tahu istrinya sudah melakukan kejahatan untuk merebut tanah dari Nabot. Tapi memang ya istrinya jahat sekali saudara. Makanya jadi jahat, makin jahatlah si Ahab. Makanya saya mau bilang ya buat para laki-laki khususnya yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Banyak sekali ya. Nanti abis ini kita pelepasan Roro jomblo ya. Saya mau bilang ya para pria laki-laki yang belum menikah, hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ada pengharapan yang terkandung di dalam amin itu saudara. Tapi betul, saya mau bilang saudara hati-hati. Kenapa? Karena sekalipun kita laki-laki makhluk visual, jangan pilih pasangan hanya karena fisik luarnya saja. Ini gak ada pendeta lain ajar, cuma saya doang gak ada kerjaan ini. Tapi saya mau bilang ya betul. Kalau kau sampai salah pilih wanita yang jahat yang jadi istrimu, kau akan jadi jahat saudara. Ini betul.
Saya senang jemaat semangat. Tapi itu semangatnya luar biasa. Tapi saya mau bilang, saudara, betul. Saya mau bilang ya, jangan hanya karena kecantikan fisik. Aduh Pak Pendeta, memang sih aku lihat hatinya jahat Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, tampilan luarnya Pak Pendeta, wajahnya, cantik banget Pak Pendeta. Kayak girl band, sarangnya annyeonghaseyo Pak Pendeta. Jangan. Saya mau bilang jangan. Saya dalam perjalanan pencarian cinta saya, biasa aja dong. Emosi sore-sore. Iya. Saya perjalanan cinta saya pernah saya ketemu dengan wanita yang secara wajah itu, cantik saudara. Pokoknya kalau lihat wajahnya langsung ada background, cibi-cibi, hahaha, gitu saudara. Tapi dalam masa pengenalan, saya melihat hatinya tidak secantik wajahnya. Jadi saya bilang, tidak bisa begini, tidak bisa. Masa calon ibu pendeta seperti ini? Iya dong. Bagaimana jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saudara, kalau pendetanya, ibu pendetanya begini? Ya dengan berat hati, walaupun cantik, saya bilang, Vaya con Dios, my darling. Iyalah. Saya mau bilang ya, laki-laki harus lihat hati, katakan amin. Karena wanita zaman sekarang juga cari pasangan hidup lihat hati. Harta dan properti. Saya mau bilang, iyalah wanita, suami-suami, kalau sekalipun baik, tapi kalau punya istri jahat, pasti jadi jahat. Ini saya harus kasih tahu ya. Ini khusus para laki-laki, para pria, para suami. Ibu-ibu diam, jangan dengar, tutup telinga. Shalom para pria. Yeah. Saya di Bekasi ini ya, khotbah di sini ya. Rasanya memang powerful. Siapa kita? Bekasi. Saya mau bilang ya, sampai di mana khotbah saya? Oh ya, khusus para pria saya mau bilang ya, kita memang laki-laki adalah imam dalam keluarga. Kita sabar. Kita memang kepala, kita memang pemimpin dalam keluarga. Tetapi wanita adalah penolong. Ibarat kita kepala, wanita itu lehernya. Memang kita decision maker, pemimpin, tapi wanita yang mengarahkan kita. Ibu-ibu jangan dengar, ntar besar kepala semua nih. Makanya hati-hati, kalau kau sampai pilih yang jahat bahaya. Karena kan kita laki-laki butuh istri sebagai penolong. Ada saat dimana kita akan bertanya, Ma ini kira-kira menurut mama gimana ya? Kalau kita dapat istri yang jahat, dia akan berkata, kalau menurut mama, hancurkan keluarganya. Makanya, pilih yang benar. Laki-laki yang baik kalau punya istri yang jahat pasti jadi jahat. Begitupun sebaliknya, wanita yang baik kalau punya suami yang jahat pasti jadi korban. Ada ibu-ibu langsung. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, pilih itu istri itu kayak ibu gembala. Ngomong aja gak pernah kasar. Ngomong aja sama saya kadang-kadang, halo Marse. Aura sorgawi langsung terasa. Coba kalau ibu-ibu di
Di Karawaci. Saya harus pulang hari ini. Oh no. Suami baru pulang. Nah itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Ahab udah banyak dosa nih. Udah mengingini, udah serakah, udah biarkan istrinya tetap dalam dosa. Tapi bukannya bertobat. Ayat 16, Ahab lakukan apa? Coba kita lihat sama-sama. 3, ya. Segera. Sesudah apa? Ahab. Ayat 16. Nah, segera sesudah Nabot sudah, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot. Orang Israel itu untuk ngapain? Mengambil kebun anggur itu menjadi, saya mau bilang saudara, yang menjadi kesalahan seorang Ahab, dia membiarkan dirinya tetap dalam dosa. Udah dosa, bukannya bertobat, dia tetap dalam dosa. Saya mau bilang saudara, semua orang pasti pernah lakukan dosa. Tapi saya mau bilang saudara, yang membedakan adalah apa? Yang lain masih ingat untuk bertobat. Daud pernah lakukan dosa, tapi Daud bertobat. Petrus pernah lakukan dosa, tapi Petrus bertobat. Ahab sudah lakukan banyak dosa, tapi dia tetap dalam dosa. Membiarkan dirinya tetap dalam dosa. Makanya di mata Tuhan, dia sangat jahat. Saya mau bilang saudara, dosa tidak langsung bisa menguasai saudara dan saya, karena kita sudah menang atas dosa, katakan amin. Saudara dan saya, iblis tidak berkuasa lagi atas kita saudara. Makanya yang iblis lakukan adalah apa? Memancing saudara dan saya, mengarahkan saudara dan saya untuk masuk dalam perangkap dosa. Untuk lebih menjelaskan dengan mudah, saya undang iblis. Yuk iblis. Iblis. Totalitas. Waduh, gambarnya blur banget. Iya, iblisnya nggak kelihatan. Nah, ini iblis masih magang, saudara. Sini. Hati-hati licin. Iya. Saya mau bilang, saudara, talinya kelihatan lah ya. Boleh zoom out dikit. Iya. Ini tali ini menggambarkan situ aja. Iya. Menggambarkan tentang apa? Ini menggambarkan tentang perangkap dosa. Dan iblis, saya mau bilang saudara, akan mengarahkan saudara dan saya untuk masuk dalam perangkap dosa. Dan kadang-kadang saudara, karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, akhirnya apa? Kita mengizinkan diri kita untuk berada dan masuk dalam perangkap dosanya iblis. Pertanyaan saya, dengan penjelasan ini, dengan analogi ini, saudara bisa melihat, apakah saya sudah dikekang, sudah dikuasai oleh dosa? Belum. Saya masih punya kuasa untuk mengeluarkan diri saya dari perangkap dosa itu. Nah, tapi sayangnya ada banyak orang Kristen ketika dia masuk dalam perangkap dosanya iblis, dia terlena dan akhirnya dia membiarkan dirinya dalam perangkap dosa iblis, saudara. Dan perangkap ini tidak terus diam begini. Iblis akhirnya apa, saudara? Perlahan tapi pasti akan mengaratkan. Tunggu, jas saya masih mesti pakai satu sesi lagi. Nanti kusut. Ya. Saya mau bilang saudara, iblis akhirnya apa saudara? Tidak membiarkan dosa atau perangkap dosa ini tetap dalam kondisi ini saudara. Tapi akhirnya apa? Dia akan perlahan tapi pasti mengeratkan, menguatkan yang namanya kenapa? Apa yang ada di bayangan saudara? Dosa besar. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang terlena ketika iblis mulai mengeratkan dosa, mengikat dengan dosa. Sebenarnya saya mau bilang saudara, kalau kita tidak diam, kita buka dari belenggu dosa, kita bisa terlepas dari dosa. Tapi saya mau bilang saudara, seringkali ada banyak orang, iblis sudah kekang dengan dosa, iblis sudah makin menarik dosa, dia masih terlena dengan dosa. Dan akhirnya apa saudara? Dosa akhirnya mengekang tubuhnya saudara. Sakit beneran.
Saya mau bilang saudara, mengekang dengan yang mau bilang najis silakan ya. Buat yang baru pertama kali ibadah sesi saya, percayalah saya sebenarnya biasanya nggak seperti ini saudara. Iya. Biasanya lebih parah lagi. Tapi saya mau bilang saudara, iblis akhirnya mengekang dengan dosa. Dan kalau sudah di posisi ini, sulit bagi kita untuk lepas. Dan akhirnya apa? Iblis akan menarik setiap kita dan menjerumuskan setiap kita pada lembah kebinasaan kekal saudara. Dan kalau sudah di lembah kebinasaan kekal, saya mau bilang saudara, semua sudah terlambat. Alkitab dengan tegas bilang apa? Di Aram Roh tidak ada lagi pertobatan saudara. Dan kalau sudah begini, mau kita teriak bagaimanapun, Tuhan, nggak ada gunanya. Dari sorga Tuhan akan berkata, sorry ya kan udah boleh kan? Kan sudah selesai. Mau sorry boleh. Mau begini juga boleh. Haleluya. Yes. Makanya pesan saya saudara, sebelum terlambat, selama masih ada kesempatan, jangan biarkan dirimu berada dalam dosa. Keluarkan dirimu dari pelangkap dosa dan nikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan diam dalam dosa. Ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, imam musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, yang ketiga, apa? Yaitu bicara tentang kesalahan Ahab yang harus kita hindari. Yang ketiga adalah Ahab membiarkan hatinya dikuasai kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, membiarkan hati dikuasai kejahatan. Amin. Coba kita lihat ayat 25 saudara. Ayatnya yang ke-25 sama-sama kita baca. 3, ya. Yang memperbudak diri dengan apa? Melakukan apa yang jahat di mata karena ia telah terbujuk atau dibujuk oleh. Di bagian tengah dikatakan apa? Memperbudak diri dengan jahat di mata Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada orang yang memang dia sudah ada dalam perangkap dosa iblis. Tapi hatinya belum dikuasai oleh kejahatan saudara. Indikasinya atau indikatornya adalah apa? Ketika dia dalam belenggu, dia mungkin sudah lakukan dosa. Tapi hatinya itu gak tenang saudara. Hatinya tuh terkekang, hatinya tuh tersiksa, hatinya tuh gak damai. Makanya mungkin saudara pernah ngalamin ya. Dimana oleh karena kelalaian kita ada dalam dosa. Tapi hati kita nggak damai, tersiksa dan kita bilang kayaknya ini salah deh. Aku nggak boleh ada di sini. Itu menandakan saudara dan saya belum dikuasai sepenuhnya oleh kejahatan yaitu hati kita ini saudara. Nah, tetapi ada orang yang udah bikin salah, udah bikin dosa, udah curi, udah nyopet, santai aja. Nah, ini yang udah dikuasai oleh kejahatan saudara. Kalau orang masih ada Roh Kudus kan mungkin dia sempat ngambil tapi, oh Tuhan, aku udah salah. Tapi kalau udah dikuasai kejahatan, udah ngambil masih. Udah bawa kabur laki orang, masih santai. Bahkan berani telepon istri sahnya dan berkata, Allah, jangan lagi ganggu-ganggu suami Allah. Ini kejadian nyata saudara di Manado. Kuntilanak bawa kabur laki orang. Kuntilanaknya yang telepon istri saya dan berkata, Allah, jangan lagi ganggu-ganggu suami Allah. Saya yang terima kesaksian itu saya, oh my God. Di luar Nurul. Saya nggak habis fikri. Nah itu yang udah nggak punya perasaan lagi. Hatinya udah dikuasai oleh kejahatan. Dan saya mau bilang saudara,
kalau sudah dikuasai oleh kejahatan, saya mau bilang saudara, disinilah yang sangat-sangat berbahaya. Saya akan cepat saudara, tapi yang saya harus ingatkan pemahaman teologinya begini saudara. Semua orang pasti lahir dengan kesucian hati, katakan amin. Pak Pendeta, tapi kan ada dosa asal. Dosa asal cuma sampai di kayu salib. Roma 3 ayat 23 memang bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang menyerang saya dengan dasar Alkitab ini ketika saya bilang tidak ada lagi dosa asal. Bayi lahir dengan kemurnian. Karena dosa asal sudah selesai di atas kayu salib. Kemudian dia bilang begini, tapi kan ada dosa asal karena manusia telah jatuh dalam dosa. Memang betul, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunannya membawa dosa keturunan. Tetapi semuanya selesai di atas kayu salib. Makanya ayat ini gak berdiri sendiri. Ayat ini berdiri bersama dengan ayat yang selanjutnya, ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena Kristus Yesus. Makanya di atas kayu salib Tuhan berkata, it is finished. Semua sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa. Jadi bayi lahir semuanya dalam keadaan bersih, suci, tak bercacat celah. Gak ada bayi lahir jahat. Ya kan? Semua bayi pasti lahir. Apalagi bayi-bayi saudara yang adalah jemaat Betos Bekasi. B-nya itu beriman. Pasti pas lahir bukan oeng tapi haleluya, haleluya, haleluya. Tapi di dunia yang jahat ini, kalau kita nggak jaga hati kita, kejahatan dunia bisa masuk dan mengotori hati kita. Dan orang yang terus membiarkan kejahatan dunia masuk dan mengotori hatinya, lama-kelamaan hatinya dikuasai kejahatan. Dan akhirnya apa? Menjadi sangat jahat. Makanya hati-hati, Alkitab dengan tegas bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala. Ibu Gembala Sidang selalu ingetin, jaga hati. Kita sebagai hamba Tuhan jaga hati. Jaga hati karena hati itu penting. Kalau saudara dan saya jaga hatimu dengan baik, maka hatimu tidak akan pernah dikuasai oleh kejahatan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya pengen sih Pak Pendeta jaga hati baik supaya saya tetap jadi orang baik. Tapi di dunia yang jahat hari-hari ini Pak Pendeta, jadi orang baik kayaknya rugi deh Pak Pendeta. Saya jadi orang baik, saya dijahatin sama orang. Saya jadi orang baik, saya difitnah sama orang. Dan saya lihat orang jahat malah naik, malah dipromosi, malah punya jabatan, malah hidupnya kayaknya baik-baik aja deh Pak Pendeta. Justru itulah tipu muslihat iblis. Kita harus ingat, orang benar tahu begini saudara. Apa yang ditabur akan ditu. Orang yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Selama kita tetap menabur kebaikan, kita pasti menuai kebaikan. Mungkin kadang-kadang jadi orang baik tuh gak mudah. Kadang-kadang capek, kadang-kadang menyakitkan. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah tergoda untuk jadi orang jahat. Sebelum saya tutup khotbah saya pernah dalam satu kondisi di mana saudara masih sangat-sangat polosnya luar biasa. Di mana saya pikir kalau saya baik semua orang baik. Di mana saya pikir semua orang yang di gereja baik semua kayak malaikat. Ternyata enggak juga. Dan akhirnya apa? Ngalamin hal yang tidak mudah. Jujur sakit. Pendeta juga punya perasaan. Jangan saudara pikir saya ketawa-ketawa terus disakiti, saya ketawa-ketawa terus. Enggak juga. Sakit juga. Bisa balas enggak? Sangat bisa. Tapi saya menjaga hati saya untuk tetap baik. Saya nggak mau jadi orang jahat. Karena kalau saya jadi orang jahat, apa bedanya saya dengan mereka? Saya diam, saya berlutut, saya angkat tangan dalam doa sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya melihat Tuhan yang berperang ganti saya. Selama kita jaga hati kita baik,
Tuhan melihat setiap kita, Tuhan membela setiap kita, Tuhan mengangkat setiap kita dan menganugerahkan kebaikannya, kemenangan, pembelaannya bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu baik, maka segala yang baik akan melimpah dalam hidupmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati. Boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas, emas yang murni. Kau membantu Rencana hatiku, oh, ajarku mengerti sebuah kasih sebuah kasih yang selalu memberi bagai air, air mengalir yang tiada. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Dan bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang setiap kita bangkit beri bersama-sama Gereja Tiberias. Mari di hadapan Tuhan kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama Borges. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih kau Tuhan yang baik luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darahmu. Kami percaya melalui gembala sidang kami kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darahmu diurapi dengan minyak kudusmu, kami pasti terima mujizat. Kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan dalam Yohanes 6 Tuhan menegaskan roti dan anggur dalam perjamuan adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti dengan iman percaya, sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan. Dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga.
kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita melera Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu. Setiap doa mereka didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan buat minyak urapan. Kami angkat minyak di hadapan Tuhan. Inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia, manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Leskan kepada yang sakit sembuh, leskan kepada yang terikat dilepaskan, leskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati, leskan kepada toko, bis kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Sudah minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Boleh urapi kepalamu, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Bahkan kami juga menyerahkan setiap pokok doa, kami urapi tumpang tangan di atas kayu salib, menyatakan bahwa semuanya sudah selesai, tidak kalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Ucap berkat setiap jemaat Tuhan, dimanapun berdiri saat ini, dimanapun yaitu terhubung melalui live streaming, kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan, dan tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat koordinator tempat ini Pak David bersama keluarga diberkati, diangkat dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga diberkati Tuhan. Bahkan gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darnia di Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami berdoa, sayangi gembala sidang kami Tuhan, akan terus melayani sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan yang terkasih, para pemimpin kami, Kak Argo, Kak Aristo, dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna, penuh hikmat kebijaksanaan dari sorga. Bangsa dan negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Kami tolak segala yang jahat, kami percaya Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa Bekasi dan sekitarnya diberkati Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Bahkan kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok hari dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.